Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 5T KKOE, mata kuliah Keamanan Komputer dan Kriptografi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Dipa Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai codingan yang telah kami buat, yaitu program untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan menggunakan DES atau Data Encryption Standard atau algoritmanya yang lebih dikenal sebagai DEA, yaitu Data Encryption Algorithm. Baik, saya Sapriel Matthew Ani dengan NIM 222023 akan menjelaskan bagian saya. Jadi yang pertama-tama di sini kami mengimport beberapa library. Nah, di sini itu yang pertama ada library Tkinter untuk membuat antarmuka pengguna atau UI-nya dengan Python. Kemudian ada message box digunakan untuk menampilkan pesan seperti pesan error atau informasi. Kemudian ada file dialog yang digunakan untuk membuka dialog pemilihan file. Serta ada salah satu library yang terpenting di sini yaitu PyDes, di mana library ini menyediakan algoritma enkripsi DES untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan dalam pemrograman Python. Nah, kemudian kami juga di sini membuat sebuah function yaitu encrypt message. Nah, function ini digunakan untuk mengenkripsi pesan dengan algoritma DES. Pertama, function ini mengambil kunci yang dimasukkan oleh pengguna melalui entry key dan pesan yang akan dienkripsi dari entry message. Jadi ada dua entry atau ada dua edit text nanti di UI-nya, yaitu entry key dan entry message. Nah, kemudian function akan memeriksa apakah panjang kunci tepat 8 karakter. Karena kan DES itu dia membutuhkan kunci dengan panjang tersebut. Nah, jika tidak, maka pesan error akan muncul. Pesan errornya ya ini. Kunci harus terdiri dari 8 karakter. Dan user diharuskan untuk memasukkan kembali kunci yang sesuai. Tuh. Kemudian, objek decipher dibuat menggunakan kunci yang telah diberikan tadi. Nah, lalu pesan kemudian dienkripsi dan hasil enkripsi dalam format byte diubah menjadi format heksadesimal agar lebih mudah dibaca. Nah, akhirnya hasil enkripsi dalam bentuk heksadesimal ditampilkan di kotak hasil entry result. Ini nih. Oke. Kemudian di sini kami juga membuat sebuah function yaitu function open file. Inti dari function ini adalah jadi nanti di UI-nya itu akan ada sebuah button. Nah, button ini digunakan oleh user untuk menginput pesan baik itu yang mau didekripsi atau dienkripsi dalam bentuk file text atau extension txt.txt. Jadi nanti user tidak hanya memasukkan pesannya itu lewat ketikan saja, tapi juga bisa melalui dengan memasukkan file teks. Nah, kemudian di sini juga ada codingan yang agak panjang. Secara garis besar, codingan ini itu intinya adalah untuk mengatur tampilan UI-nya nanti saat program dijalankan. Tidak bisa kami jelaskan secara panjang lebar karena waktu yang diberikan hanya maksimal 7 menit. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang sebelumnya dijelaskan oleh Saprial pada bagian enkripsi pesan dan membuka file teks yang berisi pesan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Rene Kaputra, NIM 222025. Saya akan menjelaskan codingan mengenai deskripsi pesan des dan menyimpan file hasil enkripsi ataupun deskripsi. Nah, yang pertama, kita mulai dari key entry key.get. Nah, ini apa? Fungsi ini mengambil dua data penting, kunci yang dimasukkan oleh pengguna dan pesan transkripsi akan dideskripsi. Kunci diambil dari input entry key, kemudian pesan itu diambil dari ini, entry message. Nah, kemudian setelah itu ada bagian if len key. Nah, ini apa? Program akan mengecek panjang kunci yang digunakan dalam enkripsi des itu harus ada 8 karakter. Nah, jika panjangnya tidak mencukupi 8 karakter, message error akan di ini diperlihatkan, yaitu kunci harus terdiri dari 8 karakter.
Nah, kemudian ada proses enkripsinya. Proses enkripsinya itu di sini eh, jika kuncinya sudah benar, program akan melanjutkan ke proses deskripsi. Di sini kita menggunakan algoritma DES untuk mendeskripsikan pesan DES yang menggunakan kunci dan pesan terenkripsi, lalu hasil deskripsi akan dikonversi ke teks yang bisa dibaca. Gitu. Kemudian menampilkan hasil deskripsi di sini. Nah, setelah pesan berhasil dideskripsikan, hasilnya akan ditampilkan di layar area hasil yang sebelumnya dibersihkan, lalu diisi dengan pesan yang sudah dideskripsikan di sini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada exception message. Nah, yang ini jika terjadi kesalahan, misalnya format pesan tidak valid atau kunci salah, fungsi akan menangkapnya dan menampilkan pesan kesalahan untuk memudahkan pengguna memahami masalahnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke fungsi menyimpan file. Nah, yang pertama itu ada save file. Nah, save file itu membuka jendela dialog untuk memilih lokasi dan nama file. Jadi kita membuka seperti ini, lepas. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bagian kode meminta pengguna untuk memilih menyimpan file teks dan menentukan nama filenya yang secara otomatis diberikan ekstensi file.txt gitu. Kemudian yang kedua mengecek file dipilih, apakah file dipilih, mengecek apakah file dipilih itu. Nah, itu ada di if file path. Nah, ini apa? Setelah memilih nama dan lokasi file yang kita melakukan pengecekan untuk memastikan file. Jika pengguna tidak memilih file, program akan berhenti dan tidak akan menyimpan apapun gitu. Kemudian membuka dan menulis ke file. Nah, selanjutnya kita membuka file dalam mode tulis. Jika file sudah ada, program akan menimpa isinya. Bagian ini mengambil teks dari entry result, yaitu area yang menampilkan hasil yang disimpan lalu menuliskannya ke dalam file. Nah, kemudian ada message box di sini. Message box-nya itu jika proses penyimpanan berhasil, program akan menampilkan pesan notifikasi kepada pengguna yang memberitahukan bahwa hasil telah berhasil disimpan ke file teks. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya demonya akan dilanjutkan ke saudara Riko. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian Naibaho dengan NIM 222018. Dan di sini saya akan mendemokan aplikasi enkripsi dan dekripsi yang menggunakan algoritma DES. Nah, algoritma DES ini membutuhkan 8 karakter kunci. Jadi dia tidak bisa kalau di bawah 8 atau di atas 8. Contohnya, aku minum. Ini kan belum 8. Kalau saya pencet enkripsi, maka nah, sebaliknya kalau lebih juga maka akan error. Harus 8 baru bisa terenkripsi. Nah, terus ini. Ini hasilnya bisa saya simpan ke dalam file. Contohnya di sini. Hasil encrypt des. Lalu saya akan membuka file tersebut di sini. Lalu saya akan dekripsi. Nah, hasilnya muncul. Nah, ini juga bisa saya simpan ke sini juga. Terus kalau saya mau panggil tadi untuk file untuk dienkripsi kembali bisa.
ini. Nah, saya akan enkripsi kembali. Nah, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Mungkin demikian demo yang bisa saya berikan. Dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.